Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Setelah pada minggu sebelumnya kita membahas tentang analisa peluang usaha, minggu ini kita akan masuk ke tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan HAKI? Silakan tulis di kertas apa yang kalian tahu tentang hak kekayaan intelektual. Tulis di kertas sekarang, nanti yang kalian tulis itu akan kalian foto dan kalian kirimkan ke Google Classroom. Silakan, apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual yang kalian ketahui? Tulis sekarang di kertas. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual? Pengertian HAKI yaitu merujuk pada bidang hukum secara umum mengenai hak cipta, paten, desain, merek dagang, dan hak-hak terkait. Itu menurut Bentley dan Sherman tahun 2001. Dalam perjanjian TRIPS, HAKI didefinisikan sebagai the right of creators to prevent others from using their invention, design, or other creation. Itu dari publikasi WTO. Ya, yaitu hak dari pencipta ya ataupun dari kreatornya untuk mencegah orang lain menggunakan penemuannya, desainnya, ataupun ciptaan-ciptaan lain yang memang dia sendiri yang membuatnya. Menurut beberapa ahli, HAKI adalah hak-hak yang bisa ditegaskan menyangkut intelektualitas manusia. Itu menurut Ellison and Servin tahun 2001. Lantas di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini, kenapa kita perlu mempelajari tentang HAKI? Ya, karena kita berkaitan dengan sebuah produk kreatif dan nanti bisa kita jadikan sebagai kewirausahaan. Ya, misalkan kita mau menciptakan suatu produk, ya katakanlah memang produk itu memang kita yang membuat, artinya belum ada yang membuat, memang murni itu dari desain kita, contohnya seperti itu. Tentu kita tidak ikhlas kalau misalkan produk yang sudah kita buat susah payah itu diakui oleh orang lain bahwa produk tersebut orang lain tersebut yang memilikinya, orang lain tersebut yang punya, atau diakui hasil karya yang kalian bikin itu diakui oleh orang lain punya orang tersebut. Nah, tentunya seperti itu. Makanya kita perlu mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual ini. Menurut perjanjian TRIPS atau Trade Related Intellectual Property Rights ya, WTO atau World Trade Organization, HAKI terdiri dari hak cipta dan hak-hak terkait ya, copyright and related rights. Kemudian merek dagang. Ya, kalau copyright itu contohnya seperti lagu, itu ada copyright-nya ya. Kalau kalian nonton video-video di YouTube, itu kalau kalian ambil lagunya, itu bisa kena copyright ataupun hak cipta yang menciptakan lagu tersebut. Kalau kita tidak menyebutkan sumbernya ataupun mengambil keuntungan ataupun benefit dari copyright tersebut, maka biasanya kita akan dikenakan sanksi. Kemudian merek dagang. Merek dagang itu ya merek dagang. Seperti misalkan sudah punya merek-merek terkenal tuh kita tidak bisa mengakuinya. Misalkan ada KFC, ada misalkan Alfamart contohnya ya, atau misalkan Pepsodent, ataupun sepeda motor misalkan Honda, itu sudah ada trademarknya, ada merek dagangnya. Itu kita tidak bisa mengakui bahwa itu milik kita karena memang sudah ada patennya. Kemudian indikasi geografis ya, indikasi geografis juga sudah tahu ini milik siapa ya. Kemudian desain industri, kemudian juga paten ya. Paten itu produk yang dibuat memang misalkan seperti kita Indonesia punya rendang gitu ya, rendang dari Sumatera Barat, itu kita patenkan bahwa rendang ini dari Sumatera Barat Indonesia. Nah, seperti itu. Misalkan juga batik ataupun wayang kulit, ya, itu dipatenkan, seharusnya itu punya Indonesia ya, berasal dari Indonesia, dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti itu paten. Kemudian tata letak sirkuit terpadu ataupun integrated circuit, biasanya ini di bidang elektronika ya. Misalkan kita mendesain sebuah sistem, katakanlah membuat sistem ABC yang memang mungkin belum ada yang bikin, tuh kalian yang bikin, itu desainnya itu bisa kita patenkan. Kemudian juga rahasia dagang ya, secret trademark ya, atau sorry maksud saya trade secret ya, rahasia dagang. Seperti misalkan kalau misalkan contoh yang paling simpel tuh KFC tadi ya, KFC itu punya slogan ya, dengan 11 bumbu rahasia ya, yang menyebabkan KFC itu enak, bumbunya meresap sampai ke dalam. Itu ada 11 bumbu rahasia ya. Nah, itu bumbunya masih rahasia sampai sekarang karena itu semacam franchising. Jadi kalau ada orang yang membuka gerainya, bumbunya itu sudah ada. Kita nggak tahu bagaimana proses pembuatan bumbu, komposisinya apa, dan itu juga sudah dipatenkan ya. Itu rahasia dagang, tidak boleh ada yang membocorkannya. Kalaupun seumpamanya ada yang tahu dan itu membocorkannya ke publik,
maka yang memberitahu tersebut bisa dituntut dengan hukuman. Nah, seperti itu, ada rahasia dagang. Kemudian hakikat dari haki ini ya, ataupun hak atas kekayaan intelektual ini adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang ataupun sekelompok orang atas karya ciptaannya. Bisa perseorangan, bisa juga berkelompok. Kemudian pada intinya haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi kita membuat suatu kreativitas, inovasi, ataupun karya yang kita bikin sendiri, itu sebenarnya intinya, sebenarnya ujungnya adalah menikmati secara ekonomis ataupun secara finansial. Tentunya ada keuntungan yang di sana. Jadi kalau misalkan hak-hak tersebut diambil oleh orang yang tidak seharusnya ataupun diambil oleh orang-orang yang tidak berhak, maka sebenarnya itu dirugikan secara finansial ataupun ekonomis, atau juga bahkan secara nama besar seperti itu. Kemudian tujuan dari penerapan haki ini adalah yang pertama antisipasi, ya, mengantisipasi kemungkinan melanggar hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain. Jadi ketika kita mau mengajukan paten atau kita mau mengajukan bahwa ini punya kita juga harus tahu yang mau kita ajukan itu sudah pernah diajukan orang lain apa belum, atau sudah pernah orang lain yang memilikinya atau belum. Nah, itu untuk mengantisipasi itu. Jangan sampai kita melanggar. Misalkan kalau kita mengupload semacam video ataupun lagu yang memiliki background musik yang ada copyrightnya, misalkan ke YouTube ataupun ke Facebook ataupun media sosial lainnya, itu akan ada pengecekan sebelum video kita tuh di-approve untuk di-upload. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengecek apakah yang kita upload tersebut mengandung konten-konten yang mungkin melanggar, satu. Yang kedua, mengandung konten-konten yang ada hak ciptanya, ya. Kalau melanggar ada hak ciptanya, yang punya hak cipta tidak setuju atau tidak suka terhadap yang kita upload tadi, konten kita itu bisa dihapus. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Jadi kembali ke komersialisasi. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi, sudah pasti akan terkena pembajakan. Ya, contoh di dunia industri musik saat ini marak terjadi pembajakan kaset ataupun DVD karena kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta karya orang lain. Ya, masih banyak sampai hari ini kayaknya masih ada, tapi tak begitu banyak ya. Tapi masih ada beberapa yang menjual CD musik ataupun DVD film bajakan. Itu memang sangat melanggar dari hak atas kekayaan intelektual, karena itu mereka memproduksi film tersebut atau memproduksi musik tersebut itu menggunakan kekayaan intelektual mereka, menggunakan modal yang mereka punya, dan mereka jual untuk mendapatkan benefit ataupun keuntungan secara finansial, dan itu diambil oleh orang lain, dijual dengan harga yang lebih murah tanpa mengeluarkan ide-ide dan sesuatu yang mereka ciptakan ataupun karya mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini sepertinya sudah tidak begitu banyak ya yang menjual DVD-DVD, CD-CD bajakan. Semuanya sudah serba streaming, orang sudah nonton di YouTube, misalkan seperti itu ya, ataupun platform lainnya. Jadi sudah agak minim musik-musiknya. Kalau dulu mau muter musik beli CD-nya gitu ya. Sekarang tinggal buka di YouTube, bisa di-download dan itu bisa diputar. Nah, kalau selagi itu tidak dijadikan komersial ya, ataupun tidak dijadikan komersil atau menghasilkan uang, sebenarnya untuk konsumsi pribadi itu tidak masalah. Misalnya kita punya nonton video di YouTube di mana video tersebut punya orang yang memang sudah ada hak ciptanya, terus kita download untuk kita nonton sendiri, itu sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah apabila kita upload ulang dan itu kita untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin kita mengakui bahwa itu punya kita. Nah, itu yang melanggar. Kemudian manfaat dari haki lainnya adalah dunia usaha ataupun perusahaan yang telah dibangun mendapatkan citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan di bidang haki. Ya. Kemudian juga investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang dari pihak lain. Nah, ini contohnya misalkan ada beberapa katakanlah merek gitu ya. Mungkin dari yang banyak digunakan hari ini sepertinya smartphone. Smartphone itu punya trademark sendiri, punya merek dagang sendiri. Nah, merek dagang tersebut jika dipalsukan itu biasanya akan dikenakan hukuman. Ya, kalau dulu itu pernah sering ada istilahnya handphone itu replika. Dulu yang paling banyak replika itu adalah smartphone Android ya. Kita kan katakanlah mereknya SAM gitu ya. Nah, itu banyak
dilakukan pembajakan. Bentuknya mirip, serupa, bahkan menu-menunya juga hampir mirip. Nah, hanya saja kualitasnya pasti berbeda. Dan itu dilabeli merek yang sama. Nah, itu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tak ada lagi ya. Hampir bisa dibilang tak jumpa lagi. Cuman yang masih jumpa sekarang misalkan di merek seperti iPhone gitu ya. Itu masih ada versi yang bajakannya gitu ya, masih ada. Tidak banyak tapi masih ada, dan hati-hati jika itu tertipu. Nah, itu juga kalau misalkan diketahui, itu akan ditindaklanjuti secara hukum siapa yang melakukan tersebut. Jadi dengan adanya kepastian merek ataupun yang lain-lain itu ya, investor dapat menjamin kepastian hukumnya. Wah, ini punya saya, sudah ada trademarknya, sudah ada mereknya. Kenapa kamu tiru dengan merek, dengan desain yang sama dan mengakui bahwa ini punya kami gitu kan? Nah, karena dia tidak mau merek yang dia ciptakan itu punya citra buruk di luar. Misalkan kita menciptakan produk A. Produk A itu kita tahu produknya bagus ya di luar. Ada orang lain yang menggunakan ataupun menjiplak produk A ya, produk kita tadi. Tapi kualitasnya mereka turunkan. Sehingga ketika konsumen memakai produk yang palsu tadi, terus ada komplain, konsumen beranggapan bahwa wah, ini produk A nggak bagus. Padahal produk A yang asli itu bagus. Nah, itu yang tidak mau terjadi ya sebenarnya. Kemudian pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO ya, World Trade Organization. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki dan pemegang haknya. Jadi ada devisa pendapatan negara dari haki ini. Kemudian adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Jadi tidak ada pihak lain yang bisa mengintervensi bahwa oh, ini punya kami, ini punya kami. Dia sudah ada perlindungan hukumnya. Nah, seperti jadi tidak takut untuk melakukan usaha kalau ini memang punya dia dan dia sudah mematenkan hak ataupun hak atas kekayaan intelektualnya. Itu tidak bisa ada intervensi dari orang lain untuk mengakui bahwa itu produknya dia, seperti itu. Kemudian pemegang hak dapat melakukan upaya hukum ya, baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran ataupun peniruan. Jadi kita yang punya produk yang asli itu bisa mengajukan gugatan hukumnya jika ada yang meniru produk kita, misalkan seperti itu. Kemudian pemegang hak juga dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Nah, ada juga beberapa seperti saya bilang tadi, lagu di YouTube contohnya yang punya copyright. Ada juga mereka yang betul-betul memberi strike ataupun serangan bahwa hapus video ini, karena ini video kami. Ada yang seperti itu. Ada juga yang membuat atau memberikan izin ataupun lisensi. Begini, silakan kalau kamu mau misalkan upload lagu ini, tapi kamu catat sumbernya, bahwa lagu ini kamu ngambil dari mana, linknya kamu berikan link sumbernya, maka kami tidak akan marah, misalkan ada seperti itu. Ada juga yang jika video ini ataupun musik ini kamu share dan kamu ngambil keuntungan darinya, maka sedikit dari keuntungan kamu itu harus diberikan ke kami. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi itu tergantung dari pihak yang memiliki hak paten tadi ya, dia memberikan izin ataupun lisensi, ataupun mungkin setiap produk yang kita apakan punya dia itu kita dapat semacam lisensi dan mereka mendapatkan fee dari hasil yang kita jual kembali. Jadi produk dia kita jual kembali. Nah, itu kita bisa mendapatkan lisensi dan sebagian dari pendapatan itu kita bisa berikan ke si pemilik hak tersebut. Kemudian jenis-jenis dari hak cipta ya, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Jadi ada yang citra itu bukan maksudnya hak cipta itu bukan hanya bentuk produk, jasa dan seperti itu ya, ada juga yang kekayaan intelektualnya ataupun pengetahuan, sastra serta seni. Hak kekayaan milik industri meliputi hak paten, kemudian merek ya, hak paten itu bahwa ini memang dia yang punya gitu. Kemudian merek juga ini dia yang punya ya, ini merek A, merek B, merek C gitu. Kemudian hak industri ya, untuk melakukan industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu ya, kalau misalkan ada misalkan smartphone ini, smartphone itu. Nah, misalkan dia meletakkan misalkan smartphone seri yang ini kameranya di tengah khusus dia. Ada yang seri ini kameranya di belakang, tuh adanya 3 gitu ya, kayak batok kelapa misalkan. Yang seri ini fingerprintnya di dalam layar. Nah, itu posisi-posisi dari tata letak sirkuit terpadu di sisi produk elektronik. Nah, itu sudah ada patennya. Misalkan bodi lengkung ataupun layar melengkung, nah itu punya patennya si A, si B gitu. Ataupun baterai yang terbuat dari ini nih, baterai yang anti panas begini terbuat dari ini. Nah, itu hak dari kekayaan intelektual untuk tata letak sirkuit terpadu. Jadi makanya kadang kita dari jauh, untuk saya ini kalau kita lihat, wah ini ada smartphone. Kita lihat pertama mungkin dari layarnya ataupun dari belakang kita lihat posisi kamera dan lainnya. Kita udah bisa menebak, oh ini smartphone merek ini, seri ini. Nah, itu salah satu citra yang dibangun oleh sebuah perusahaan untuk tata letak desain ataupun sirkuit terpadu. Jadi kita melihat saja sudah tahu,
oh ini smartphone ini seri ini. Ciri-cirinya apa? Oh itu, tata letak ini ciri khasnya dari smartphone ini. Nah itu contohnya. Kemudian lagi rahasia dagang. Nah ini rahasia dari perdagangan. Kemudian lagi indikasi geografis dan folklore dan traditional knowledge ataupun pengetahuan tradisional. Kemudian jenis-jenis pelanggaran dari hak cipta ini mengutip ataupun mengakui sebagian ciptaan orang lain. Sebagian saja kita kutip atau mengakui ciptaan orang lain itu sudah merupakan pelanggaran. Ya, yang seolah-olah ciptaan tersebut adalah punya dia sendiri. Kemudian perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan, plagiarisme, yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu. Ya. Jadi buku orang lain sudah buat, kita bikin jiplak mirip terus kita akui buku ini kita yang nulis, nah itu nggak boleh. Kemudian lagu. Nah, lagu ini juga ada misalkan lagu yang mirip-mirip, ya mirip-mirip lagu, atau mungkin dia ngambil betul-betul liriknya 100%, karena mungkin lagu yang pertama kurang terkenal, terus dia upload ulang jadi terkenal gitu, itu bisa dikenakan juga. Ataupun mungkin kadang kalau sekarang kan ada problem tentang cover ya, musisi cover, artinya dia ngambil lagu dari musisi aslinya. Nah kalau dulu kan belum begitu jelas perlindungan hukumnya, kalau sekarang sudah jelas. Jadi musisi cover juga harus punya izin dan lain-lain, walaupun dia menyertakan link video aslinya, itu harus juga berkoordinasi dengan manajemen dari yang punya lagu yang asli. Kemudian lagi misalkan tentang notasi lagu ya. Jadi ada lagu yang kita kedengarannya itu mirip sekali ya, mirip-mirip. Memang liriknya berbeda, yang nyanyi berbeda, tapi nadanya itu mirip-mirip, makanya bisa masuk-masuk. Nah itu kadang-kadang sekian persen kemiripannya itu bisa dinyatakan dengan plagiat ya, walaupun cuma nadanya saja yang mirip. Kemudian mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi penciptaan atau penerbit ataupun perekamnya. Jadi mengambil ciptaan orang lain kemudian diperbanyak lagi dan diumumkan seperti yang asli ya, dia tidak mengakui tidak lain-lain, tanpa mengubah bentuknya, isinya, penciptaannya tidak dirubah, tapi dia memperbanyak sendiri untuk yang lain, tentunya dengan tujuan kepentingan untuk komersil ataupun penghasilan pribadi. Kemudian dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial. Sekali lagi, biasanya yang jadi masalah itu adalah di sisi komersial. Selama itu tidak dijadikan komersial, biasanya ada sedikit keringanan ataupun mungkin tidak dijadikan strike ataupun serangan tentang penyerangan hak kekayaan intelektual. Kemudian membajak karya orang lain, pastinya ya, membajak karya orang lain. Kemudian mengkopi atau menyalain ciptaan yang memiliki hak cipta. Kemudian mengadaptasi ciptaan orang lain untuk dibuat hak cipta baru. Ambil punya orang lain, ubah sedikit, ciptakan lagi yang baru seolah-olah punya dia. Sekian persen dia ngambil punya orang lain dan mirip, itu dianggap plagiat. Nah ini tadi yang ada istilah hari ini adalah ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Di beberapa hal mungkin itu boleh gitu, tapi di beberapa hal yang khususnya ada karya orang lain yang memiliki kepentingan komersial itu biasanya dilarang. Oke, itu saja untuk materi hari ini tentang hak atas kekayaan intelektual. Jadi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini kita perlu mengetahui, jadi supaya ketika kita membuka usaha, ketika kita menciptakan sebuah produk, kita mengetahui hak kekayaan intelektualnya ini sudah ada yang buat atau belum. Kalau memang sudah ada, bagaimana yang akan kita buat, seperti apa perbedaannya dari yang sudah ada, kemudian kita mengembangkannya dalam bentuk apa. Ini perlu kita akui punya kita, ataupun kalau kita mau mengakui apa yang berbeda dari orang tersebut, ataupun mungkin kalau kita memang misalkan butuh sebagian dari punya orang lain yang sudah memiliki hak cipta, kita mungkin bisa berkoordinasi bahwa kami mau membuat yang ini loh, nah, tapi seperti ini bagaimana? Apakah mereka mengizinkan atau mungkin mengizinkan untuk berkolaborasi atau berbagi, ataupun mungkin oke, silahkan, yang penting tidak selama 100%, artinya kamu memang betul-betul modifikasi. Nah kira-kira seperti itu. Itu tujuannya kita mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual atau sering dikenal dengan copyright ya. Ada copyrightnya ataupun juga ada hak patennya. Ini tidak boleh kita ganggu karena sudah ada hukum yang jelas yang menangani masalah tersebut. Nah jadi setelah kalian menonton video ini, kalian bikin rangkumannya. Tadi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Kalian sudah tulis di buku, terus kalian mendengarkan video ini, menonton video ini. Dan yang saya jelaskan tadi, kalian ambil kesimpulannya, tulis di kertas, kemudian nanti kertas tersebut kalian scan ataupun kalian foto, dan silakan kirim itu sebagai tugas di Google Classroom untuk pertemuan hari ini. Itu saja, jika ada pertanyaan, silakan kalian tinggalkan komen di WhatsApp group, atau juga kalian bisa
nanti di Google Classroom juga bisa berinteraksi dengan meninggalkan live comment juga. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.